Pemirsa, apa jadinya ketika uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun desa justru menjadi bancakan segelintir orang? Inilah yang kini terjadi di Desa Silobonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan. Investigasi tajam yang dilakukan DPC LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia, PMPRI, Kabupaten Asahan mengungkap sederet fakta mencengangkan, proyek-proyek fiktif, pembangunan mangkrak, pengerjaan asal-asalan. Hingga kegiatan yang hanya tercatat di atas kertas namun uangnya sudah habis dicairkan. Ketua DPC LSM PMPRI Asahan, Hendra Syahputra, SP, secara tegas menyampaikan, perawatan jalan desa dengan anggaran Rp121.946.530 sama sekali tidak terrealisasi. Jalan yang seharusnya mulus dan terawat, tetap rusak seperti semula. Ironisnya, dana tersebut sudah ditarik oleh Kepala Desa Rusli bersama Kaur Keuangan Desa. Tidak hanya itu, Jembatan Dusun 3 dengan nilai Rp11.599.350 dan Jembatan Dusun 7 sebesar Rp40 juta ternyata hanya fiktif. Pembangunan sumur bor di Dusun 6 senilai Rp40 juta, nihil hasil. Begitu pula proyek rumah panel, pipanisasi, dan sumur bor Dusun 9 dengan anggaran Rp115.548.400, baru disentuh Agustus 2025, 8 bulan setelah tahun anggaran lewat, dan itu pun hingga kini belum selesai. Seorang warga dengan nada kesal mengatakan kepada wartawan, dana cair di 2024, tapi kerjaannya baru dimulai 2025, itu pun setengah jadi. Beginikah cara pemerintah desa mempermainkan rakyatnya? Lebih parah lagi, pembangunan posyandu di Dusun 8 senilai Rp25 juta tidak pernah ada. Proyek drainase di Dusun 5 dengan pagu Rp137.370.950 pun cacat mutu, tidak sesuai RAB, tanpa pelang proyek, indikasi kuat ada permainan dalam pengerjaan. Yang lebih memalukan, kegiatan non-fisik seperti sosialisasi pengamalan Pancasila, pembinaan wilayah maritim, hingga sosialisasi kenakalan remaja, masing-masing dianggarkan namun tak pernah terlaksana. Alias fiktif. Proses hukum sudah berjalan. Kasus ini sebenarnya bukan sekadar isu. Laporan resmi telah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri, Kejari, Asahan sejak Februari 2025. Hingga berita ini diturunkan, Kamis 8 September 2025. Media ini bersama tim mencoba menjumpai kepala desa di kantornya untuk meminta klarifikasi langsung terkait laporan masyarakat bersama LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia, PMPRI, mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2024. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil karena kepala desa tidak berada di tempat. Ketiadaan kepala desa di kantor pemerintahan menambah tanda tanya besar di tengah sorotan publik yang menuntut keterbukaan, transparansi, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa yang notabene bersumber dari uang rakyat. Sekretaris Desa Silobonto, Erwin, bahkan membenarkan proses hukum yang sedang menjerat sang kepala desa. Benar, Kepala Desa Rusli sudah diproses di Kejaksaan terkait penyimpangan dana desa 2024. Kami perangkat desa juga dimintai keterangan. Sekarang sudah masuk tahap penyidikan. Namun, publik justru dikecewakan oleh sikap Inspektorat Asahan yang terkesan melempem. Dalam komunikasi melalui WhatsApp dengan pelapor, pihak Inspektorat menyebut, jika kerugian dikembalikan, maka tidak dianggap kerugian negara. Pernyataan yang jelas-jelas membelokkan logika hukum. Korupsi bukan sekadar persoalan mengembalikan uang, tapi soal pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Rp1,5 miliar raib. Kejaksaan Negeri Asahan setelah melakukan pemanggilan terhadap pihak desa dan pelapor menyebut, kerugian negara akibat praktik kotor ini diperkirakan mencapai Rp500 juta lebih. LSM PMPRI pun mendesak agar aparat penegak hukum tidak main mata dalam kasus ini. Bagi mereka, rakyat tidak butuh basa-basi hukum, tetapi proses yang tegas dan tuntas. Kini, mata publik tertuju ke Kejari Asahan. Apakah benar-benar berani menegakkan keadilan, atau justru tersandera oleh kepentingan politik dan kekuasaan? Narasi ini bukan sekadar laporan, melainkan potret wajah bobroknya tata kelola desa yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Dana desa yang seharusnya menjadi denyut pembangunan justru berubah menjadi mesin perampokan berjamaah. Akhirnya, publik harus bertanya. Kasus Silobonto membuka mata kita, korupsi tidak lagi hanya terjadi di gedung-gedung megah Jakarta, tetapi sudah meracuni sampai ke desa-desa. Kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat justru tega mengkhianati amanah warganya sendiri. Lebih memalukan lagi, aparat pengawas justru terkesan lunak. Bagaimana mungkin inspektorat bisa berkata, kalau uang dikembalikan maka tidak dianggap kerugian negara?
Lalu, apa arti hukum? Apa arti keadilan bagi rakyat kecil? Jika korupsi cukup ditebus dengan pengembalian dana, maka para maling uang rakyat bebas pesta pora tanpa rasa takut. Kini semua mata tertuju ke Kejaksaan Negeri Asahan. Apakah mereka berani menindak tegas kepala desa Rusli dan kroninya, atau justru bersembunyi di balik alasan prosedur, menutup-nutupi, dan menunggu kasus ini redup ditelan waktu? Rakyat butuh bukti, bukan janji. Rakyat butuh kepastian hukum, bukan basa-basi hukum. Jika aparat gagal menuntaskan kasus ini, jangan salahkan publik bila menilai penegakan hukum di negeri ini sudah lumpuh, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dari Silobonto, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, M. Jami Nasution mengabarkan.